Oke, kali ini kita akan membahas tentang respon imun terhadap antigen. Gangguan sistem imun ada beberapa macam, bisa berasal dari virus, toksin, karsinogenik, fungus, pollution, bakteria, dan lain-lain seperti parasit. Berikut adalah bagaimana mekanisme antigen dapat menyebabkan inflamasi hingga kerusakan pada sel dalam tubuh. Respon imun adalah respon tubuh berupa suatu urutan kejadian yang kompleks terhadap antigen untuk mengeliminasi antigen tersebut. Respon imun biasanya dapat melibatkan berbagai macam sel dan protein, terutama makrofag, sel limfosit, komplement, sitokin, yang saling berinteraksi secara kompleks. Faktor-faktor yang dapat menurunkan sistem imun antara lain cara hidup yang tidak sehat, kekurangan zat makanan, pencemaran udara atau alam sekitar, keletihan, tekanan dan kegelisahan, kurang bersenam, dan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sistem pertahanan tubuh itu terbagi menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Pertahanan pertama dan pertahanan kedua masuk kategori non-spesifik dan pertahanan ketiga masuk kategori spesifik. Lapisan pertama dan kedua adalah lapisan pertama terdiri dari kulit dan selaput lendir yang pada bagian luar. Lapisan kedua adalah makrofag dan sel bakteri yang datang dan bersentuhan dengan eksistensi sitoplasma akan ditarik dan ditelan atau difagosit. Kemudian yang ketiga adalah sel limfosit T dan B merupakan respon imun spesifik yang berkembang di timus, sedangkan sel B berkembang di sumsum tulang. Mekanisme inisiasi respon imun, kita contohkan virus influenza yang memasuki tubuh dan dihirup ke sistem pernapasan. Jika virus lolos dari lendir yang melapisi selaput pernapasan, maka menghindari tertelan dan menghindari tertelan oleh makrofag, virus menginfeksi dan membunuh membran mukosa sel. Inilah yang bisa menyebabkan kemudian timbulnya mukosa dan terjadi batuk maupun pilek. Pada saat ini, makrofag menginisiasi respon imun, memeriksa permukaan sel. Kebanyakan sel ternyata memiliki glikoprotein yang dihasilkan oleh sekelompok gen yang disebut MHC. Protein MHC pada jaringan sel-sel berfungsi sebagai penanda diri yang memungkinkan sistem kekebalan tubuh untuk membedakan sel dari sel asli. Pengenalan, pemrosesan, dan presentasi antigen. Pada kali ini, inisiasi respon imun humoral dan seluler terhadap antigen protein memerlukan pengenalan antigen yang tersebut oleh T helper. Sel T helper diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan dan diferensiasi dan untuk mengaktifkan sel-sel efektor respon imun seluler, yaitu makrofag dan limfosit T. Karakteristik antigen yang akan dikenali oleh sel T adalah biasanya limfosit T CD4, sebagian besar adalah sel T helper. Mengenal peptida yang terikat molekul MHC kelas 2. Peptida yang terikat MHC kelas 2 biasanya diturunkan dari mikroba ekstraseluler dan antigen protein larut. Limfosit T CD8+, sebagian besar adalah sel T sitolitik. Mengenal fragmen peptida yang mengikat molekul MHC kelas 1 pada sel target. Peptida yang terikat MHC kelas 1 diturunkan dari protein sinuk disintesis endogenus, misalnya antigen viral. Sifat fisikokimia antigen yang dikenal sifat C, yang lainnya adalah mengenal bentuk asing yang berbeda dari limfosit B dan mengekspresi imunoglobulin. Peran sel aksesori dan respon antigen oleh sel T, sel aksesori menyajikan fragmen antigen protein asing pada permukaan selnya dalam bentuk secara spesifik dapat dikenal oleh reseptor antigen. Mekanisme presentasi antigen dari antigen yang masuk membentuk kompleks dengan molekul MHC. Pengubahan protein natif menjadi fragmen peptida yang dihubungkan dengan MHC disebut dengan antigen processing. Mekanisme presentasi antigen yang lainnya adalah pembelahan proteolitik protein menjadi fragmen-fragmen kecil, kemudian presentasi peptida antigen ke reseptor sel T pada sel T. Berikut adalah gambar-gambar bagaimana mekanisme sel itu memproses antigen.
Dan ini adalah gambar bagaimana mekanisme kerja dari suatu antigen yang dapat memicu demam karena adanya inflamasi dan timbulnya prostaglandin. Berikut adalah outcome hasil dari pemrosesan antigen di mana akan menyebabkan 4 jenis menyebabkan antibody secretion, isotype switching, affinity maturation, dan memory B cell. Inilah yang diperlukan untuk mengenali virus atau antigen jika dia masuk kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.